Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas tentang beberapa fardunya mandi atau rukunnya mandi, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Furudul husli isnani, fardunya mandi itu ada dua. Al-awwalu an-niyat, yang pertama ialah niat. Jadi fardu mandi itu ada dua. Yang pertama niat. Harus kita ketahui apa itu niat. Niat adalah qasdus syai'i muqtaronan bifi'lihi. Jadi niat itu menyengaja sesuatu disertai pekerjaan. Ini penting, sebab innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu tergantung niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak ada amal. Jadi nomor satu adalah niat. Harus kamu ingat, mandi itu harus disertai niat. Itu yang pertama. Jadi kami ulang, harus difaham betul, mandi wajib itu harus disertai niat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani ta'mimul badani ay dhahiri bil ma'. Yang kedua, meratakan ke seluruh badan, di luar, bagian luar badan ini semua diratakan dengan air. Air itu diratakan menyeluruh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua bagian luar badan ini wajib dibasuh. Baik pada saat wanita itu ketika duduk hajat, ketika BAB, ketika hajat, ketika duduk jongkok, itu verjinya ketika duduk jongkok itu terlihat, itu juga wajib dibasuh, karena itu termasuk luarnya badan. Jadi intinya mandi wajib itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat yang telah ditentukan. Maksudnya, kalau mandi sebab dia berhenti haid, maka niatnya juga mandi karena berhenti haid. Ketika berhenti nifas juga demikian. Ketika wiladah juga demikian. Ketika junub juga demikian. Kecuali bagi orang yang punya penyakit beser, beser mani atau apa itu. Ketika dia itu punya penyakit beser mani, niatnya bukan apa itu untuk menghilangkan hadas saja, bukan, tapi niatnya harus nawaitul husla lis tiba hati muftakirin ila wajib ila fardin. Jadi saya niat mandi untuk diperbolehkan mengerjakan sesuatu yang wajib. Kalau dia habis haid, wanita habis haid, berarti nawaitul husla li rafil hadasil haidi. Itu. Jadi intinya harus meratakan ketika
badan mulai dibasuh dengan air, pada saat air itu sampai pada tubuh, dalam hati niat ditentukan niatnya. Itu niat, kamu niat apa, mandi apa, mandi wajib dari haid atau apa, itu dalam hati disebutkan. Kalau sulit dengan bahasa Arab ya dengan bahasa yang bisa kamu paham lah. Kalau orang Jawa ya niat ingsun adus ngilangi hadas haid. Kalau dengan bahasa umumnya, bahasa nasional ya saya niat mandi bersih dari haid, itu sudah cukup. Lalu apakah mandi wajib itu harus keramas? Karena pada era zaman sekarang ini banyak orang yang beranggapan bahwa mandi wajib itu harus keramas, atau beranggapan bahwa keramas itu adalah mandi wajib. Bahkan kalau sekarang ini sehingga banyak wanita-wanita yang keramas, yang pamer keramas di jalan-jalan. Nah, ini harus kita luruskan. Bukan suatu kewajiban orang yang mandi dari hadas besar itu harus keramas. Kalau itu menjadi keharusan, menjadi kewajiban, kalau tidak punya sampo bagaimana? Kalau tidak punya sabun bagaimana? Keramas pakai apa? Jadi tidak wajib, tidak harus dengan sampo, dengan sabun, harus keramas. Intinya niat mengalirkan air ke seluruh tubuh, diratakan semuanya. Kemudian niat, yang membedakan adalah niatnya. Meskipun keramas, tapi dengan disertai niat itu bukan termasuk mandi wajib. Tapi kalau dia tidak keramas, tapi meratakan air ke seluruh tubuhnya disertai dengan niat, itu sudah termasuk mandi wajib. Jadi jangan sampai keliru. Jangan kamu anggap orang yang keramas itu berarti dia membersihkan dari hadas besar. Ya karena ya biasalah kalau saat sekarang ini pamer keramas biasa. Karena banyak iklan sampo yang macam-macam itu. Ya. Mungkin ini yang perlu dipahami. Ibaratnya itu dalam kitab Kasifatus Saja lagi ini halaman 24 wasani ta'mimul badani ay zahirihi bil ma'i wa minhu al anfu. Jadi syarat yang kedua itu meratakan ke seluruh badan, air diratakan ke seluruh badan, bahkan hidung ini wajib dibasuh. Nah, sudah saya jelaskan detail di awal-awal tadi, bahwa semua yang itu termasuk zahir badan itu wajib dibasuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.